Iya. Gimana setelah nonton? Belum. Kita yang nanya bagaimana setelah nonton, Iya. boleh nggak? Pengen tahu ya penasaran Kembali. Ada kanal pasti. Dan ekspektasinya mungkin dari kalian, kan ini udah melakukan banyak promosi gitu kan. Mungkin seperti bola ini nggak pasti akan satu hype-nya seperti apa gitu kan. Apa sih yang kayaknya besok akan Oh iya, kalau melihat antusiasme dari teman-teman yang udah pada nonton gitu, yang kita hanya bisa saksikan di sosial media, kelihatannya excitementnya luar biasa dan antusiasnya juga luar biasa. Jadi kita pun juga pastinya nggak sabar untuk melihat hasil kerja kita gimana sih gitu. Dan ya kalau dari saya sih, saya berharap banget apa yang kita buat di sini bisa berhasil untuk nyampe secara cerita dan secara adegan, secara drama, nyampe ke semua yang nonton. Untuk Aryo dan Ara mungkin yang kita akan yang lain juga scene yang menantang buat kalian atau yang memorable banget yang mulai di spill dari Aryo dulu mungkin. Saya, Iya, oke, boleh. memorable banget apa ya? Aryo doang. Hampir semuanya sih maksudnya memorable ya. Dan ya di sini saya sama Mbak Foni project ini kita tapi yang cukup intens sama Mbak Foni baru di project ini. Banyak banget adegan-adegan yang seru gitu bersama Mbak Foni, dan banyak belajar juga sama Mbak Foni. Ataupun juga sama Gambit, ini project pertama saya sama Gambit, dan menyenangkan sekali bekerja sama dengan Gambit gitu. Dengan Farah juga kita punya ini sendiri ya, Farah, kayak ada tap in tap outnya gitu ketika punya kita mau. kebiasaan sendiri biar kita bisa lebih chemistry-nya lebih bermain lagi pas di depannya. Ya, semoga bisa dinikmati, bisa kelihatan. Apa sih yang dilakuin biar chemistry-nya makin dapet? Oh enggak, jadi kita ada gestur kayak Tap in gitu. tap in begitu udah mau masuk set gitu, biar kita kayak apa ya, energinya biar bareng Iya. gitu, biar nyatu kok. Mas Yu sendiri kan ini film udah legenda ya, memperkenalkan ke anak-anak juga nggak sih tentang hal itu? Memperkenalkan, dan memang secara kebetulan juga sekarang ini anak saya di sekolah lagi belajar tentang folklore, tentang legenda-legenda, entah itu legenda Sangkuriang, Matundang, dan yang lainnya. Tapi karena ini filmnya 17 tahun ke atas, jadi ya sangat disayangkan saya nggak bisa ngajak anak saya. kalau boleh tahu di adegan mesum itu terjadi dengan sebetulnya jadi adegan yang 17 tahun ke atas dilakukannya dengan sepenuh hati atau ada trik gitu. Nah, Kelihatannya dari Mbak Farah benar-benar menjiwai kayaknya nafsu banget gitu. enggak, jadi di Indonesia ini sekarang ada jenis pekerjaan baru, namanya intimacy coordinator, dan yang punya sertifikasinya itu baru hanya beberapa orang, saya tahu hanya 2 kalau nggak salah. Dan itu dua-duanya terlibat di dalam film ini. Dan semua adegan yang melibatkan pemain untuk melakukan hal-hal intimasi itu jadi ada koreografinya. Jadi sebelum kita melakukan itu, kita kayak ngisi form dulu, kira-kira batasan-batasannya seperti apa, dan di lokasinya pun juga kita dijagain sama mereka gitu. Apa aja yang boleh dilakukan, yang tidak apa, dan kemudian untuk kepentingan adegannya seperti apa. Jadi menurut saya sangat penting sekali sih untuk diterapin ke film-film ya, Ada intimate scene-nya gitu. Jadi kalau misalkan kelihatannya Farah, ya berarti memang dia berhasil untuk memainkan karakternya tersebut gitu kan, karena memang dituntut untuk melakukannya seperti itu. Tapi kakak-kakak kan udah berpasangan masing-masing. Cara izin atau ada batasan dari pasangan masing-masing? Film aja ya kak pertanyaannya. Sama? Ntar film. Mas bisa pertanyaan lain aja? Ada yang mau tanya lagi? Mungkin ini kali boundariesnya itu kayak gimana? Ya, boundariesnya mungkin dari Jadi pribadi. itulah gunanya IC tersebut. Jadi kita juga diberi apa ya, seperti pertanyaan yang dimana itu adalah batasan-batasan kita, dari mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi apa yang sudah ada di layar itu adalah batasan-batasan yang sudah kita setujui satu sama lain, nggak di antara kita doang tapi juga berdasar sama produksinya juga. Jadi itu sangat membuat pemain dan produksinya juga feel safe sendiri sih. Jadi emang tidak akan ada yang melebihi itu gitu. Akan sesuai
sesuai dengan apa yang sudah ada di kontrak. Dan kalau untuk adegannya sendiri itu kan bantuannya juga itu sangat teknikal ya. Itu juga bantuannya nggak bisa hanya dari kita doang, tapi itu juga dari sisi kameranya gimana gitu. Thanks to Pak Ical kalau memang dia bisa mendapatkan angle-angle yang mungkin memang terlihat seperti apa yang seharusnya diperlihatkan di filmnya gitu. Kak Rio, karakter Alif sendiri kan punya masalah yang kompleks banget antara dia sama ibunya. Dari habis memerankan karakter ini, apa ada pandangan baru dari Kak Rio sendiri tentang hubungan antara anak dan orang tua yang dibawa setelah memerankan karakter Alif dari film Legenda Balon Kundang? Iya, paling pandangan barunya lebih kepada trauma yang diturunkan turun-temurun antar generasi itu ya, bahwa ya secara tidak langsung terkadang tuh kita berbuat sesuatu itu tanpa kita sadari adalah warisan dari orang tua kita yang kita turunin. Kita juga nggak tahu apakah dia mendapatkan memori yang kurang baik atau perjalanan hidupnya seperti apa, tapi penting untuk kita sadari. Dan ya apalagi saya sekarang udah punya anak gitu ya, gimana cara saya mendidik anak saya dengan gaya parenting yang sangat hands on terhadap anak, ya itu sih yang jadi pelajaran.